syawahidi syar'i ala anna tariqa fi mu'alajati amradil qulubi tarkus syahawati wa anna maddata amradiha hiya ittiba'us syahawati. I'lam anna ma zakarnahu in ta'ammaltahu bi'ainil i'tibari infatahat basiratuka wa ankashafat laka ilalul qulub wa amraduha wa adwiyatuha binuril ilmi wal yakin. Fa in ajazta an zalika fala yanbaghi ay yafutuka at-tasdiqu wal imanu ala sabilit talaqi wat taqlidi liman yastahiqut taqlidah. Ini penjelasan dalil-dalil nakal orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam dan dalil-dalil syara', dalil-dalil agama di atas bahwa sungguh jalan pada mengobati penyakit hati itu meninggalkan keinginan-keinginan, dan bahwa sungguh akar segala penyakit hati dianya itu adalah mengikuti nafsu syahwat. Ketahui olehmu bahwa sungguh barang yang telah kami sebutkan akannya barang, jika engkau berpikir akan dianya dengan mata i'tibar, niscaya terbukalah penglihatan mata hati engkau dan tersingkaplah bagi engkau oleh penyakit-penyakit hati, dan obatnya penyakit hati dengan cahaya ilmu dan yakin. Maka jika lemahlah engkau daripada yang demikian itu, maka tidak pantas bahwa luput akan engkau oleh tasdik dan iman di atas jalan pertemuan dan taklid bagi orang-orang yang berhak akan taklid. Jadi ini menyatakan tentang dalil-dalil daripada pembicaraan ulama-ulama yang basirah. Jadi para ulama-ulama yang bersinar mata hati, yang melihat dengan mata hati, dan dalil-dalil agama yang menunjukkan bahwa jalan gitanya tak obati segala penyakit-penyakit dan sifat-sifat hati yang hanagat adalah meninggalkan nafsu syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan. Dan akar daripada segala penyakit hati yaitu ittiba'us syahwat, mengikuti, menuruti segala sesuatu yang diinginkan oleh nafsu gedaya. Nyan adalah punca dan akar daripada segala penyakit. Kemudian berada pula gedaya kun Al-Ghazali berada pula gedaya bahwa seluruh pembicaraan yang kalian sampaikan oleh Imam Al-Ghazali, apabila kita timpiki dengan pandangan mengambil pelajaran atau i'tibar, pasti mata hati kita yang akan terbuka dan tersingkap seluruh penyakit-penyakit hati dan ubat-ubat penyakit hati dengan berkat cahaya ilmu dan keyakinan. Tadi gedi lemah gedanya daripada semiki dengan mata i'tibar, maka atau hanalaya luput tasdik dan iman di atas jalan pertemuan dengan guru-guru atau
tataklit taikut bagi urang-urang yang berhak taikut. Fa inna lil imani darajatan, karena sesungguhnya bagi iman itu ada tingkatan. Kama anna lil ilmi darajatan, sebagaimana bahwa sungguh bagi ilmu itu ada tingkatan. Jadi iman kita nyonya tingkat-tingkat, derajat-derajat. Nah yang derajat rendah, nah yang derajat sederhana, nah yang derajat tinggi. Saban perbandingan lagi derajat ilmu. Nah rendah, nah tinggi, atau nah yang sederhana. Wal ilmu yahsulu ba'dal iman, dan bermula ilmu itu hasil sesudah iman. Dan bermula dianya iman itu di belakangnya ilmu. Jadi ilmu nyen hasil lihna iman, pun iman kedua ilmu. Jadi iman adalah dilikat ilmu, artinya pertama beriman, kedua berilmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, angkat oleh Allah urang-urang yang beriman daripada kamu, dan urang-urang yang diberikan akan ilmu darajat, akan beberapa derajat. Jadi dalam ayat pertama diangkat oleh Allah Ta'ala orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah Ta'ala akan angkat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam ayat pertama disebutkan adalah iman, kemudian baru ilmu. Artinya awai mengiman, dudau berilmu. Iman di belakang ilmu. Faman saddaka bi anna mukhalafata syahawati hiyat tariqu ilallah azza wa jalla walam yatli' ala sabibihi wa sirrih fahuwa minal ladzina amanu. Maka bermula siman yang membenarkan ia dengan bahwa sungguh menyalahi nafsu syahwat, dianya menyalahi itu jalan kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengetahui di atas sebabnya dan rahasianya, maka niscaya bermula dianya itu daripada alladzi yang berimanlah mereka itu. Orang yang getasdek dengan hati, gebenarkan dengan hati bahwa menyalahi daripada hawa nafsu nyan adalah jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Yakinnya getasdek jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyalahi dengan nafsu syahwat. Artinya perkara-perkara yang diinginkan oleh nafsu talawan. Dengan talawan nafsunya akan sampai katanya dekat kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ganyan sebab-sebab jihnya hana gedepu. Hana gedepu sebab atau hana usahakan untuk mengerti gitu. Maka orang yang meyakini menan yang gekeun orang-orang yang beriman. Ya, yakin bahwa jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala adalah menyalahi keinginan nafsu. Sebab-sebab ji hana gedepu.
nyan gekeun ganyan urang yang beriman. Wa idza atla'a ala ma zakarnahu min a'wani syahwat fahuwa minal ladzina utul ilma. Dan apabila mengetahui ia di atas barang yang telah kami sebutkan akannya barang daripada pembantu-pembantu keinginan, maka bermula dianya seseorang itu daripada orang-orang yang diberikan akan mereka itu ilmu. Menyelih yakin jalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyalahi keinginan nafsu dan getepu sebab-sebab atau pembantu-pembantu syahwat keinginan, maka urangnya gekeun urang yang berilmu, beriman dan berilmu. Menyakin menteng tapi hana gedepu sebab yang beriman tau. Wate gedepu sebab-sebab atau pembantu-pembantu yang memperkuatkan hawa nafsu, maka gekeun ganyan adalah urang yang dianugerahkan ilmu. Wa kullan wa'adallahu lahusna, dan tiap-tiap menjanji oleh Allah Ta'ala akan janji yang bagus. Urang yang beriman dan urang yang berilmu menjanji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang jelas, yaitu syurga. Walladzi yaktabil imana bihadzal amri fil qur'ani was sunnah wa aqawilil ulama aksar min ayyuhsara. Dan sesuatu yang menghendaki akan beriman dengan ini keadaan, dengan ini pekerjaan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan dalam perkataan-perkataan para ulama, itu lebih banyak daripada bahwa dihinggakan. Jadi dalil sesuatu yang dikehendaki kepada kita buta beriman, buta tasdek bahwa jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyalahi hawa nafsu. Yang menjadi dalilnya baik daripada Al-Quran, Sunnah, pendapat-pendapat para ulama yang jahit hai hingga ajai. Antara lain qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dan mencegah ia akan nafsu daripada segala keinginannya, maka sesungguhnya surga itu tempat kembali. Orang yang dicegah hawa nafsu daripada keinginan-keinginan, nyan tempat orangnya adalah surga. Nyan salah satu dalil yang mengatakan menyalahi hawa nafsu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat Allah Ta'ala nepegah urang yang mencegah dirinya daripada keinginan-keinginan, nyan tempat urangnya adalah syurga. Yang kedua, wa qala ta'ala ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah akan hati mereka itu bagi ketakwaan. Dicoba hati urang yang dicoba hati oleh Allah Ta'ala bagi ketakwaan. Kila naza'a minha mahabbahatas syahwati. Dikatakan orang mencabut ianya Allah Ta'ala daripadanya hati akan cinta segala keinginan-keinginan. Orang yang dicoba hati oleh Allah Ta'ala untuk takwa, putra bermaksud yaitu mencabut
cinta terhadap nafsu syahwat. Ini cabut dalam artinya oleh Allah Ta'ala, cinta terhadap nafsu syahwat. Dalam hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsi syada'ida. Mu'minan yahsuduhu wa munafiqin yubghiduhu wa kafirin yuqatiluhu wa syaitanin yudilluhu wa nafsin tunazi'uhu. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang mukmin itu di antara 5 kesulitan. Tanya, orang mukmin selalu berada di dalam 5 boh perkara yang sulit. Yang kelima, yang pertama, mukmin yahsuduhu, mukmin yang mendengki ia akan dianya orang mukmin. Pertama ialah dari tabi kerara. Putra kesulitan orang mukmin didengki oleh orang mukmin yang lain, dicita-cita oleh orang mukmin yang lain agar nikmat yang nak bagdanya berada. Yang kesulitan yang pertama. Didengkinya karena nikmat atau karena dianggap nikmat. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Likulli dzi ni'matin mahsudun. Bagi tiap-tiap orang yang punya nikmat itu didengkikan. Setiap kita na nikmat, Nabi Allah nya na orang yang dengki. Tho yang tukang dengki orang mukmin. Ya. Atau yang ladum yang kebebutkan nikmat, yang anggap le orang nikmat didengki itu. Yang kedua, wa munafiqin yubghiduhu. Kesulitan yang kedua adalah orang munafik yang membenci ia akan dianya orang mukmin. Munafik yang membenci ia akan dianya mukmin. Yang kedua, kesulitan gedanya orang mukmin adalah dibenci oleh orang munafik. Orang munafik yaitu orang yang lahir Islam dalam jih kafir. Yang munafik asli. Jamun ya munafik ya. Ya isom kafir di pelahi Islam. Kupu isom kafir di pelahi Islam mangat selamat. Mangat selamat baik geperang oleh Rasulullah dan para sahabat. Uronyo hanali munafik yang legian. Uronyo yang iman, yang kafir, hanali urang kafir, isom kafir, pura-pura iman ya hana orang. Munafik yang nauronyo putra dit, lagi munafik bibit. Munafik uronyo lagi munafik bibit. Artinya jihnya orang Islam tapi hati takalan gaya-gaya jih lagi kan orang Islam. Nya takalan tak baca buku atau takalan dalam sejarah hana orang Kristen yang anti terhadap Kristen. Hana orang Buddha yang anti terhadap Buddha. Hana orang Katolik yang anti terhadap orang Katolik, terhadap agama Katolik. Pupasai dalam agama Islam, na orang Islam yang anti ke Islam. Nyai naya ni. Orang Kristen hana anti ke Kristen, tapi orang Islam anti ke Islam. Nyan model-model yang antinya nyan wa munafik uronyo. Walaupun menyepuakeun menyemati orangnya payah tak pegafan, payah tak semayang, payah tak tanam tajan kubur Islam ya, tetapi di segi anti terhadap Islam, galak ke feb Islam, nyainan hi munafik ya. Asai bicara syariat Islam kana puai tegur ya.
atas nama yang mengkala-mengkala dengan Islam nyai bantu duku. Yang berbicara tentang Islam majud mulai ke urus Islam sampai ke syariat Islamnya tetap kali. Yang munafik. Jadi orang yang munafiknya sangat benci terhadap orang mukmin. Maka miana orang yang beramalkan agama icap macam-macam. Yang cap teroris sebenarnya orang kafir, cap terorisnya ke orang Islam atau cap-cap yang lain. Tapi orang sampai Islam yang cap-cap adanya. Kesulitan yang kedua bagi orang mukmin adalah dibenci oleh orang munafik. Wa kafirin yuqatiluhu. Kesempitan yang kedua adalah orang kafir yang memerangi ia akan dianya orang mukmin. Kesempitan yang kedua bagi orang mukmin yaitu diperang oleh kafir. Kafir yang diperang orang mukmin. Menyauronya jarang bahkan kan jarang hana kafirnya ia perang orang Islam orang mukmin secara terang-terangannya hana. Dah itu juga ya. Hai tu je lega fe perang orang Islam dalam sabon negara Islam secara terang-terangannya hai tu je. Menyai perang ke ban. Nyan minta cara. Minta cara. Putra cara menteohkan perang bantungan. Nah, maka pegat ilai dalam sabuh nanggronya orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bum pakai ilai. Ati kam pakai ni na orang mukmin yai bantu le kafe. Ya, karena kafe bantu orang mukmin dalam pihak A maka peranglah orang mukmin dalam pihak B. Nya hana resmi nyai perang uri Islam. Balahi kan perang uri Islam. Putra fit perang musuh uri Islam. Tapi bab nyerta yang bak kafirnya uri Islam perang. Ya. Yang terjadi di Irak laganya, yang terjadi nanggro-nanggro Islam urang laganya. Ya, ke perang uri Islam ji putra si perang musuh uri Islam. Dalam nanggronya nyo yai bantu. Perangnya dalam nanggro lain nyo yai bantu perangnya. Jadi tidak orang ibantu dai perang. Kiban cara tidak orang ibantu dai perang menurut nanggro. Dalam nanggronya si A ibantu, si B perang. Ati karuna dalam nanggro je si B bantu, si A perang. Nyan kafirin yuqatiluhu, kafir yang memerangi orang mukmin. Wa syaitanin yudilluhu, yang keempat syaitan yang menyesatkan akan dianya orang mukmin. Kesulitan yang keempat gedanya selalu setiap detik dipesesat oleh syaitan. Ya. Ipu jauh gedanya dengan Allah Ta'ala olehnya ipu sisat jalan deh. Tanya yang hak ada itajak berjalan syurga igiring oleh syaitan untuk jak berjalan neraka. Putra sulit man hai menyahana telawannya melarat deh. Hati telawan syaitan berat deh. Butuh kesabaran. Maka nyan adalah kesulitan. Wa nafsin tunazi'uhu, dan yang kelima nafsu
yang memusuhi ianya nafsu akannya orang mukmin. Tayo ngan nafsu yang nabadro kita yang matematik nyan munadaah ngan kita yang ya bermusuhan berlawanan dengan kita yang ya tapi gedanya dalam keadaan sempit dan sulit, yaitu harus talawan hawa nafsu. Fabayyana annan nafsa aduun munazi'un yajibu alaihi mujahadatuha. Maka nepunyata ianya Nabi akan buat sungguh nafsu adalah musuh yang selalu berlawanan, yang wajib diatinya orang mukmin oleh mujahadahnya nafsu, oleh berperangnya dengan nafsu. Wajib perang. Jadi dalam hadisnya Nabi bu, nafsu adalah musuh katanya yang selalu berlawanan dengan katanya. Wajib diatinya katanya mujahadah, perangnya nafsu. Jadi yang dalil yang kuatkan, dalil yang berdasarkan hadis yang menunjuki bahwa jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu lawan hawa nafsu. Wa yurwa anna Allah taala auha ila Daud alaihi salam, ya Daud hadir wa anzir ashabaka akla syahwat fa innal qulubal muta'alliqata bi syahwatid dunya unquluha anni mahjubatun. Dan diriwayatkan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, pun wahyu oleh Allah, ya Daud hadir putakut olehmu dan nasihati olehmu akan sahabat-sahabat kamu akan makan segala keinginan. Fa innal qulubal muta'alliqah, karena sesungguhnya hati yang berkaitan dengan keinginan-keinginan dunia itu bermula akalnya daripadaku itu yang dihijabkan. Ini berkata Allah Ta'ala pada Nabi Daud, hai Daud, tanah sehat sahabat-sahabat kita. Tapi ya sahabat-sahabat katanya baik dituruti keinginan nafsu. Bahkan karena hati yang mengikat dengan syahwat dunia, nyan akal jih terhijab daripada lu. Hati yang mengikat dengan keinginan-keinginan dunia, syahwat dunia, artinya hana tak menyalahi katanya dengan keinginan nafsu, nyan hatinya terhijab daripada Allah Ta'ala. Ya, nyan juga dia kedalil ya, pun menyalahi dengan hawa nafsu adalah jalan yang sampai kepada Allah. Sehingga apabila hati katanya mentingku tiji dengan syahwat dunia, nyan han sampai kepada Allah Ta'ala, terhijab, terhalang. Na puakun, na penghalang, na pagu antara kita dengan Allah. Han sampai kita kepada hadirat Allah Ta'ala. Wa qala Isa alaihi salam, tuba liman taraka syahwatan hadiratan limau udin ghaibin lam yarahu. Dan berkatalah Nabi Isa alaihi salam, pun kele Nabi Isa, alangkah bahagia tuba liman taraka syahwatan hadiratan, alangkah bahagia bagi orang-orang yang meninggalkan akan keinginan yang hadir, limau udin, karena sesuatu yang dijanjikan yang gaib, lam yarahu, yang tidak melihat ia akan dianya yang dijanjikan. Alangkah bahagia wali Nabi Isa urang-urang yang ditinggalkan keinginan bakwatenya
karena ingin mendapatkan sesuatu yang dijanjikan. Atau yang dijanjikannya adalah gaib, ju'uh, lam yarahu atrahana takalan. Putra yang dijanjikan itulah surga. Tak tinggalkan keinginan dunia uronyo karena menjanji surga oleh Allah Ta'ala. Nyan orang yang tinggalkannya adalah orang yang sangat bahagia. Yang pegah li Nabiullah Isa alaihissalam. Nyan pun dalil bahwa menyalahi dengan keinginan nafsu adalah jalan sampai kepada Allah. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam liqaumin qadamu minal jihad marhaban bikum qadimtum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar? Qala jihadun nafsi. Dan bersabdalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi kaum yang pulanglah mereka itu daripada jihad, daripada peperangan, pun kali Nabi, marhaban, selamat datang dengan kalian semua. Qadimtum, telah kamu pulang daripada peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Selamat datang ke Nabi, kata-katanya Bandung, katawo daripada perang yang ubud untuk menuju kepada perang yang raya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wamal jihadul akbar, yang teh perang yang rayanya? Qala, jawab oleh Nabi, jihadun nafsi. Perang yang akbar, perang yang raya adalah perang hawa nafsu. Ya. Perang kafir nyaubut, perang hawa nafsu raya. Lalu tanya dengan perang kafir, Ibu Nuh katanya oleh kafir dalam perang, ihor dalam syurga. Ibu Nuh katanya oleh nafsu, ihor dalam neraka. Yang kejit menyeperang yang kafir cem, pakan cem, hati Ibu Nuh oleh kafir dalam syurga. Hai syahid. Perang nafsu, perang raya, pakan terbunuh, dibunuh oleh nafsu, nyen jatuh dalam neraka. Penting tu perang kafiran, biar tempat perang yang raya yan, perang ubud hana urung perang dengan kafir tengah, betul kan? Mesti tamang kafir lam nanggro ijazah katanya, ijazah agama tu. Nah, urung kun terkadang alah perang cep yang pun dah berkaitan, yang penting kan perang hawa nafsu. Ya, hanya gajamun beruji. Jamun, nah urung ah nak ketemu perang li, perang kafir ya, nak ketemu li. Duduk terjajah uri Islam. Runtuh Turki, uri Islam mengetim perang li. Karena kagalak ke kehidupan, kagalak ke peng, ketim perang li. Ijazah tu dupna ijazah si habis ijazah bahasa Arab menjadi berapa azan bahasa Arab menjadi kita yang lebih presiden bak tentera uri Islam nah yang lebih kuat daripada lung lop nah orang lain yang lebih kuat lebih hebat daripada lung menyai jawab nanya mutmam ipo. Hanya jawab na. Gaji akhir dah naik terima lebu mau. Presiden Turki ya. Ibu
pegahnan Mustafa Kamal le thobu yang Mustafa Kamal tapi roh hai bihui Mustafa bab Mustafa yang nanuri telah hai bihui ti kurung uro liah mati baru naurung temayang-mayang menyedoi ti pegah hai bis mamanya ji teude ini mati ji hai bis mamanya teudo karena klik-klik anu gak temayang-mayang nya hai trimang lebu mau uronyo ia hen ipegak kubu ia ipegak kubu kemudian ditembok dengan batu marmar 20 ton itimbun menan nyam 20 ton dipakai batu mentang busut beheu luah contoh barang ni pegat Allah Taala menafik anti lah jadi urang teh nak jak yang bak jerat presiden Turki semprot mi print le urang jaga mah icom jadi le icor dengan batenya ndak keun mentang busut beheu nya dupnan bro dokter spesialis dokter ahli ji hanai tu pua bahwa yang presidennya kakroni jantungnya hanai tu tengah tiba-tiba kenapa ubat luar biasa tiba turah katanya orangnya yang balut dengan mentang tu yu badroi ke dia tengah laut papa ya hidup yang tu yang terkerap mati jadi karena jamunnya hana ketemu perang maka terjadilah keruntuhan dan terjajah jadi antara perang kafir dengan perang nafsu menyeret ke efek je raya perang nafsu efek ati telu talu dia menganggap red dalam surga syahid talu dengan nafsu red dalam neraka kedua-duanya perangnya janji Allah dan Rasulnya sangat besar sehingga pemulia orang mati dalam perang kafir oleh Allah Ta'ala hanjit pegadah bekas syahid hanjit pegadah bekas syahid salah satu bekas syahid adalah darah hanjit pegadah darah menaji sama dengan mata hanjit pegadah darah hanagiyo pusuci mayat urun syahid hana suci mayat hanjit mayat urun syahid hana itu mayat dupnan pemulia oleh Allah anak payah semano dari anak payah semayang dari urun syahidnya termasuk ngai taksi asar-asar syahadah kan bekasan syahadah darahnya bajenya udah dari pereh lemblang bukan ngeja putih tempuh darah ngeja merah kuih tempuh kena kela lagu ngeja putih tempuh darah ngeja merah tempuh ki dalam belang tu hidung ko ji preh hendu ji kan lempar ke lemblang ipreh disambut le bidadari orang syahid orang yang mati dalam perang kafir untuk bertinggi kalimah la ilaha illallah kajiannya ni wallahu a'lam bishawab bil ilmati wal ma'af sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim